sementara di satu sisi ada segelintir yang bukan segelintir, sekelompok orang yang menikmati sumber daya alam yang begitu besar dan saat sekarang itu di masa keemasannya. Jadi seperti harga energi, harga baik batu bara, minyak dan gas belum pernah mengalami zaman keemasan sepanjang sejarah daripada hari ini. Jadi kalau kita bicara nanti tentang kesulitan, tentang apa, nggak akan pernah nyambung. Saya pikir Bang Rocky sebagai praktisi, saya orang lapangan, orang emak-emak merasakan itu tidak nyambung, karena yang sebagian ini dia tuh in the best time, in the golden time, karena tidak pernah harga batu bara sebagai contoh dari $70 naik sampai $400. Segala macam, whatever, people will talk ya whatever. Tapi saya hanya ingin tadi, seperti saya bicara di sana sebagai sesama anak bangsa, ya kita nih mungkin tadi dari bahasa yang saya dengar ada segmentasi yang is not connected, and somehow juga tidak di sana orangnya bukan tuli, bukan buta, but they numb. Jadi Anda korek, Anda apa, you don't feel it. Kalau saat sekarang misalnya ekonomi seluruh dunia gara-gara pandemi, gara-gara perang, it's difficult, semua sulit. Dan ya kalau kita tanya apa yang sebaiknya kita lakukan, ya kita encourage sekeliling kita, keluarga kita, RT RW kita untuk segera menyadari bahwa keterbatasan, kekurangan, ketersediaan yang terbatas, harga yang akan naik, dan kebutuhan mendesak, keterdesakan atas kebutuhan ini akan kita rasakan segera. Kalau Anda tidak segera sadar, this can create orang yang begitu terdesak akan kebutuhannya, yang mampu masih bisa afford harga yang mahal, tapi yang tidak bisa, dia akan terdesak yang terus menerus. Itu akan menimbulkan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak dalam keterdesakan, dia akan membuat sesuatu yang mungkin di luar nanti cara-cara appropriate, dan saya takutkan unrest it's gonna happen. Jadi yang kita harus pikirkan semua, pangan akan supply chain, production chain, semua sekarang ini terdisrupsi. Bukan hanya kita punya duit bisa beli harga mahal, mungkin duit kita pun nggak bisa beli lagi, nggak laku karena barangnya tidak ada. Jadi saya sementara di satu sisi ada segelintir yang bukan segelintir, sekelompok orang yang menikmati sumber daya alam yang begitu besar dan saat sekarang itu di masa keemasannya. Jadi seperti harga energi, harga baik batu bara, minyak dan gas belum pernah mengalami zaman keemasan sepanjang sejarah daripada hari ini. Jadi kalau kita bicara nanti tentang kesulitan, tentang apa, nggak akan pernah nyambung. Saya pikir Bang Rocky sebagai praktisi, saya orang lapangan, orang emak-emak merasakan itu tidak nyambung, karena yang sebagian ini dia tuh in the best time, in the golden time, karena tidak pernah harga batu bara sebagai contoh dari $70 naik sampai $400. Nah kita bicara harga cabai tidak bisa beli dari 30.000, 40.000 ke 130.000. There's too far gap, too far distances, dan ini society ini bukan sakit kalau menurut saya. It's numb. Mati rasa, akan dicubit tidak terasa. 6.
Jadi Anda coba mengusik, nothing. Dan dengan apapun kita mau merubah juga akan sulit, karena semua sistemnya sudah diatur, dibuat sedemikian rupa, dan tidak mungkin sebuah perubahan itu akan mudah kita inginkan, kita dapat, atau itu akan berubah. Comfort zone, stability itu menjadi kunci daripada keberlanjutan. Kalau kita bicara keberlanjutan, lingkungan yang menguntungkan, ikan yang terus ada, beranak pianak makin banyak, untuk siapa? Untuk kita ambil, supaya ikannya tetap ada dan banyak. Kita atur. Natural resources yang renewable, ikan misalnya, saya ambil contoh karena itu dulu pekerjaan saya. More restrict you dig into the resource, more productive your resource. Nah, beda dengan mines, dengan tambang, dia akan exploit as many as you can, as much as you can. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tadi saya lihat demokrasi dan keadilan sosial. Kita ini sudah well guided demokrasi. I'm sorry to say, yeah, it's well guided. Jadi very well guided bahkan. Everything is in order, everything is in direction. Dan itu semua sudah. So, what do you want to change? What you expect changes. Almost impossible, in my opinion. Saya orang dagang dari kecil, pebisnis yang itu pelecehan. Jadi saya sangat pragmatis dan realistis. So, the more idea kita untuk thinking, tapi the system is set. It's been done. The democracy had been very, very well guided. Fairness and justice is also very well directed. So, ya, being realistic ya. Ya, tadi saya ditanya harusnya apa? Omnibus law untuk mengomnibus law. But that's also impossible because everything is set. The conflict is set. Polarisasi juga is being set. The script, the scenario is being very well set. In my opinion ya, Bang. Dan politik itu tidak suka perubahan, politik tidak suka surprises, politik tidak suka momentum, tidak ada. Dalam anggapan saya, politik tidak punya momentum dan bukan momentum. Jadi ya kalau sebagai gerakan sosial, social control, fine. But to make a political movement, saya pikir di era demokrasi kita saat sekarang sudah very well established. So ya itu sih pandangan saya, dan itu pribadi saya, personal nobody ya Pak. Jadi it's just an opinion dari saya, tapi kita sebaiknya yang merasa sebagai pemimpin dan tahu situasi saat sekarang, encourage the people to menghemat, lalu mengurangi hal yang tidak bisa kita produksi sendiri, kemudian memproduksi apa yang kita bisa lakukan. Itu karena life is getting more difficult next 1.5 year. Dan ini akan hit almost every one of us. The business is difficult. Mau ekspor tuna saja misalnya sebagai contoh, kemarin saya dapat keluhan. Kontainer yang tadinya $3.000 ke US sekarang 22.000 US. Kita mau ganti landing gear pesawat, 2 months ago was calculated 200.000 US. Last week teleponnya 600,000 US.
Jadi bukan masalah harga, but it's availability. To make it not available, to avoid the business mistakes atau bisnis kesalahan atau kekurangan, mereka membuat hal yang muskil, and that's happen. Dan kita harus mempersiapkan masyarakat kita to go to this worst time. Itu pikiran saya. Jadi Bang Rocky, saya tadi ngobrol di mobil. Kadang-kadang kalau ngikutin what you talk, saya punya sama. Mungkin backgroundnya bahas kita ngobrol apa tentang filosofi dan apa sebagainya. Tadi Bang Ilham ketawa-ketawa. Saya bilang dulu saya kecil SMA ditahan oleh Laksus gara-gara golput kan. And I'm still golput by today. So tahun 82, but anyway itu long time ago. Saya percaya kerja adalah hasil olah jiwa sukma yang merdeka di satu sisi, tapi juga saya percaya bahwa a good leader adalah orang yang bisa memimpin people through the difficult times. Dan you only can make that kalau you have the justice and fairness. Dan fair saat sekarang is almost impossible. Mungkin Bang Rocky pernah lihat di Twitter saya ledekin Bang Rizal tentang trias politika. Kayaknya sudah hampir hilang. Bukannya sudah. Sekarang kan people just changing room. One day minister, one day anggota dewan. Another day kembali lagi jadi minister. So the same person running both role. As a people representative, but is also as an executive. Jadi, ya, well, good luck for everyone. We should manage the difficult time. Bahasa saya tidak bagus, Pak, bapak-bapak ibu semua. Mohon maaf, kosakata saya terlalu sedikit. Kadang-kadang saya sulit menemukan kata yang tepat karena ibu saya juga terlalu tahu dari masyarakat metropolitan. Jadi bahasa orang kampung bebel sia kehet saya tahu. Opo cancu yang ngerti saya. Tapi kalau yang bahasa Indonesia bagus saya harus belajar banyak. Terkotak oleh lingkungan. Jadi mungkin satu saat saya jadi politisi belajar, tapi nggak tahu politisi yang mana yang saya harus belajar nih Pak. Tapi saya happy to be Susi itu aja. Terima kasih banyak. Dan saya pamitan Mbak, mohon maaf. Semoga demokrasi dan keadilan it's happening. Oke, terima kasih Ibu Susi. Saya nggak pernah lihat wajah Ibu Susi di baliho-baliho capres. Tapi pikirannya saya tahu. Kan itu penting ya. Iya, karena itu ada bahasa Perancisnya tuh, "Je magnifique", artinya most wonderful. Jadi ini bekas kafe Perancis apa ya? Oke. Jadi sebetulnya ini yang namanya kampanye pikiran, bukan pasang-pasang wajah di baliho. Dan ini suara real dari dapur mak-mak. Konkret pengetahuannya, dia paham tentang global supply chain, dia paham tentang recent issues, kan itu pemimpin yang kita cari. Jadi Ibu Susi tepat ada di forum yang berpikir. Dan nanti tentu tadi kita mau cek ombak dan ombak di Pangandaran ternyata tidal wave gitu. Dan Bang Rocky belum tahu kemarin muncul underrated name. Salah satunya saya. Nah sekarang Bang Rocky ngumumin Rocky tambah unrated saya nanti. Wah celaka. enggak.